أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah jugalah yang akan mengumpulkan kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita nanti bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita berdoa, bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari segala musibah yang sedang melanda saat ini. Semoga Allah berikan kita kesihatan, kekuatan, sehingga dapatlah kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa kita berharap semoga Allah menerima segala amalan-amalan kita pada bulan Ramadan dan dihitung menjadi amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para hamba Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan, kita bincangkan satu ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laith As-Samarkandi. Dinyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada 3 ayat Al-Quran, maksudnya ayat perintah. Ada 3 ayat perintah dalam Al-Quran yang kembar, yang sepasang. Artinya tak boleh dipisahkan. Kalau yang satunya dikerjakan, yang satunya ditolak, maka yang satu ini tidak diterima Allah. Sebaliknya, kalau yang satu kita buat, yang satu lagi kita tak buat, maka yang satu ini pun kena tolak. Artinya, perintah ini tak boleh dipisahkan. Mana dia perintah itu? Pertama, ayat yang menyatakan Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasul. Kalau ada orang yang taat kepada Allah,
solat betul, puasa betul, hajinya betul, tetapi mengingkari sunnah Nabi, mengingkari hadis Nabi, maka ketaatannya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, ada orang yang mengikuti sunnah Nabi, makan sunnah Nabi, tidur sunnah Nabi, jalan ke mana-mana bawa siwak, pakai gamis, pakai sorban, tetapi tidak mau solat juga tidak diterima amalan sunnahnya itu. Jadi tak boleh dipisahkan. Itu yang pertama. Siapa yang taat kepada Allah, mesti taat pada Rasul. Siapa yang taat pada Rasul, maka dia wajib taat pada Allah. Tak boleh pisah. Itu yang pertama. Yang kedua, aniskur li wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah ditolak. Atau sebaliknya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur pada orang tuanya, maka syukurnya ditolak. Atau dia hanya bersyukur kepada orang tuanya, baik dengan mak bapak, tapi dengan Allah dia tidak mau menyembah Allah, maka syukurnya ditolak. Lalu bagaimana cara mengamalkan bersyukur pada Allah dan bersyukur pada orang tua ini? Maka ulama mengatakan, bersyukur kepada Allah, maka hendaklah kita menyembah Allah. Dalam arti kata, solat. Maka selepas solat, kita tidak boleh melupakan mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana zunubana, kalau kita ramai, kalau sendiri Allahumma ighfir li zunubi. Ya. Jadi tanda syukur bagaimana caranya? Kalau dia sudah solat, mesti doakan orang tua. Jadi barang siapa yang bersyukur pada Allah tapi tidak bersyukur pada orang tua, maka syukurnya pada Allah ditolak. Atau barang siapa yang baik dengan mak bapak tapi tidak baik kepada Allah, mengingkari perintah Allah, maka kebaikannya pada orang tua ditolak. Terakhir, ini yang agak penting barangkali. Apa? Ayat yang menyatakan aqimis shalah wa atuz zakah. Hampir setiap kita bertemu dengan ayat yang memerintahkan solat, kita akan berjumpa dengan ayat wa atuz zakah. Hampir setiap ayat dalam Quran, aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah. Artinya apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang mendirikan solat, siapa yang mendirikan solat 5 waktu tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, padahal cukup nisabnya, cukup haulnya, sengaja dia tak keluarkan, maka solatnya sah tetapi tidak diterima oleh Allah. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang cukup panjang yang mengatakan, asara nafarin la yuqbalu salatuhum, ada 10 golongan mereka yang mendirikan solat tetapi solatnya tidak diterima Allah. Wasani, yang kedua, warajulun yusalli wala yu'addi zakatahu, mereka yang mendirikan solat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Saudaraku yang berbahagia, ini mesti kita pahami. Banyak orang mendirikan solat 5 waktu, banyak orang solat di masjid berjamaah, tetapi sayangnya dia tidak mau keluarkan zakat, padahal cukup nisab dan haulnya, cukup timbangannya, cukup ukurannya, dan cukup waktunya. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, terutama apalagi dalam bulan Ramadan sekarang ini, banyak orang-orang kaum duafa yang sangat-sangat mengharapkan bantuan daripada zakat harta kita yang mampu ini, bagi mereka yang mampu ini. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita sadar. Pertama, alhamdulillah kalau Allah berikan kita kemampuan rezeki, maka keluarkan segera zakat itu. Seandainya kita tidak mau mengeluarkan zakat, maka berarti
kita telah menzalimi diri kita. Kenapa? Kerana kita sanggup, kita rela, kita tergamak, kita sampai hati nak makan haknya orang fakir, haknya orang miskin. Na'udzubillah min zalik. Jadi sekali lagi, jemaah yang berbahagia, ada 3 ayat Quran yang perintahnya bergandengan, yang tak boleh dipisahkan. Pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Siapa yang taat pada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya ditolak. Sebaliknya, siapa yang taat pada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, maka ketaatannya ditolak. Ayat yang kedua mengatakan, anis kurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Artinya, barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak mensyukuri, tidak bersyukur terhadap kedua orang tuanya, maka syukurnya ditolak. Sebaliknya, siapa yang baik pada siapa yang berbuat baik pada mak bapak tetapi tidak berbuat baik kepada Allah, maka kebaikan ditolak. Yang terakhir, aqimis solah wa atuz zakah. Aqimis solah wa atuz zakah. Siapa yang mendirikan solat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, maka solatnya sah tetapi tidak diterima Allah. Bagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Sebaliknya, siapa yang zakat saja tapi tidak solat, zakatnya sah tapi Allah tak terima. Maksudnya sebagai ibadah. Saudaraku sekalian, selalu saya ingatkan, apabila solat kita sudah tak diterima Allah, bagaimana dengan puasa kita? Tentu tidak diterima Allah. Kenapa? Kerana yang pertama ditanya di akhirat nanti, solat. Ya, seperti mana yang selalu saya sampaikan, ya awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat, iza saluhat sayru amaluh, wa iza fasadat sayru amaluh. Yang pertama Allah tanya di akhirat, solat. Kalau solatnya diterima, yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, maka yang lain ditolak. Oleh karena itu, dalam rangka bulan Ramadan, kita sudah masuk hampir sepertiga Ramadan, mari kita percepat bayar zakat supaya cepat disalurkan kepada kaum-kaum yang sangat memerlukan sekarang ini. Yang benar tanpa dari Allah, yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.